Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novia Putri Kusumawardhani dengan nomor NIM 24540023. Di sini saya akan mau mereview materi manajemen perpustakaan. Bab yang kali ini kita bahas yaitu manajemen layanan perpustakaan. Apakah kalian tahu apa itu manajemen layanan perpustakaan? Pengertiannya adalah manajemen layanan perpustakaan adalah serangkaian kegiatan dalam pelayanan perpustakaan yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam menemukan dan mencari sumber informasi yang dibutuhkan. Dari Aziza dan Widodo tahun 2014. Pengertian yang kedua yaitu manajemen layanan perpustakaan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan di dalam proses layanan perpustakaan dari Rifai dan Amin pada tahun 2019. Nah, di dalam manajemen layanan perpustakaan itu terdapat perencanaan manajemen layanan. Apa kalian tahu apa itu perencanaan manajemen layanan? Nah, perencanaan manajemen merupakan aktivitas yang menyangkut pembuatan keputusan tentang apa yang akan dilakukan, bagaimana cara melaksanakan, kapan pelaksanaan, dan siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Perencanaan layanan sirkulasi membutuhkan peraturan tertulis demi ketertiban dan kelancaran kepada pemakai. Contohnya itu seperti apa sih? Contohnya itu ketika kita akan ada layanan audio visual, maka pustakawan itu dapat melakukan perencanaan terdapat barang yang akan dibeli. Selain itu, terdapat pengorganisasian manajemen layanan. Nah, pengorganisasian layanan perpustakaan itu perlu dilakukan dengan sangat hati-hati. Karena setiap individu itu harus tahu kejelasan tugas dan kewenangan masing-masing. Layanan perpustakaan sekolah yang terdiri dari layanan sirkulasi, referensi, dan bimbingan membaca harus diorganisir dengan baik. Pelaksanaannya manajemen layanan itu seperti apa sih? Nah, pelaksanaan manajemen layanan itu ada dua, yaitu penggerakan dan juga kesiagaan. Penggerakan adalah pelaksanaan hasil dari perencanaan dan pengorganisasian dengan pemberian motif bekerja pada bawahan agar bertujuan dapat tercapai. Tujuannya tuh dapat tercapai. Nah, lalu kalau siagaan itu berpendapat istilah penggerakan menjadi motivating yang didefinisikan keseluruhan tampilan baca kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga dan bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Nah, itu tadi ke pelaksanaannya. Pastinya terdapat pengawasannya lah. Nah, pengawasannya ialah dengan cara proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Jenis-jenis layanan perpustakaan yaitu layanan sirkulasi, layanan koleksi, bimbingan pembaca, layanan penelusuran, layanan teknologi informasi. Layanan sirkulasi adalah layanan perpustakaan yang menyediakan buku untuk dipinjam, dikembalikan, dan diperpanjang. Layanan ini juga mencakup administrasi peminjaman, pendaftaran, keanggotaan, dan pembuatan surat bebas pustaka. Berikut adalah beberapa hal yang dilakukan dalam layanan sirkulasi. Membuat peraturan tentang peminjaman koleksi seperti syarat, hak, dan jangka waktu peminjaman.
membuat pengumuman tentang pendaftaran anggota perpustakaan, melakukan pendaftaran peminat yang ingin menjadi anggota perpustakaan, memberikan kartu keanggotaan perpustakaan, melakukan penagihan denda keterlambatan buku, membuat surat bebas pustaka, membuat book shelving. Layanan koleksi. Layanan koleksi adalah layanan yang menyediakan bahan pustaka dan sumber informasi di perpustakaan. Beberapa jenis layanan koleksi di perpustakaan antara lain layanan koleksi cadangan, layanan yang menyediakan buku teks cadangan jika buku teks di rantal lain habis terpinjam. Layanan koleksi karya ilmiah, layanan yang menyediakan hasil tulisan ilmiah seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Layanan koleksi khusus, layanan yang menyediakan bahan pustaka dan sumber informasi dengan jumlah terbatas. Layanan koleksi umum, layanan yang menyediakan koleksi buku teks dan koleksi referensi. Layanan koleksi referensi, layanan yang menyediakan koleksi referensi seperti kamus, ensiklopedia, handbook, abstrak, manual book, dan laporan tahunan. Bimbingan membaca. Layanan bimbingan membaca adalah kegiatan memberi bimbingan, petunjuk, atau panduan kepada pengguna jasa perpustakaan tentang cara-cara membaca yang baik, secara cepat dan benar dengan menggunakan koleksi dan peralatan perpustakaan. Bimbingan pemustaka penting dilakukan untuk mengenalkan fasilitas perpustakaan, membantu pemustaka memanfaatkan layanan perpustakaan secara maksimal, membantu pemustaka mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Materi bimbingan perpustaka yang dapat diberikan antara lain seperti pengenalan denah perpustakaan, penempatan koleksi, ruang baca, tata tertib perpustakaan, etika pemustaka, cara menggunakan, cara penemu seperti katalog, indeks, dan abstrak, lalu cara menelusuri informasi secara tepat dan cepat. Layanan penelusuran. Layanan penelusuran adalah layanan yang membantu pengguna untuk menemukan informasi yang dibutuhkan. Layanan penelusuran dapat dilakukan di perpustakaan dengan menggunakan berbagai alat dan metode seperti katalog online, OPAC, katalog manual, perangkat komputer khusus penelusuran, dan pangkalan data. Beberapa jenis layanan penelusuran yang dapat dilakukan di perpustakaan antara lain seperti penelusuran literatur, yaitu kegiatan mencari atau menentukan kembali semua kepustakaan rujukan yang pernah terbit mengenai suatu bidang tertentu. Yang kedua, penelusuran koleksi digital. Yang ketiga, layanan penelusuran online, yaitu layanan yang mempermudah pemustaka dalam mencari informasi dan bertanya langsung kepada pustakawan. Yang keempat, layanan penelusuran melalui pangkalan data, yaitu layanan yang memberikan bantuan petunjuk atau bimbingan kepada pengguna untuk menemukan informasi yang dimuat dalam pangkalan data. Layanan teknologi informasi. Layanan teknologi informasi atau bisa disingkat dengan TI adalah layanan yang menyediakan dukungan dan solusi terkait teknologi kepada pelanggan atau pengguna akhir. Layanan ini mencakup berbagai teknologi yang digunakan di tempat kerja seperti laptop, server, dan aplikasi perangkat lunak. Sekian dari review materi kali ini. Dan saya mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Maaf jika terdapat kesalahan atau kurang dalam video ini. Dan thank you udah menonton guys.